Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insya-Allah bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah datang kerana Allah, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang amalan-amalan yang menyebabkan seseorang dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pembahasan kita yaitu apabila seseorang melakukan amalan-amalan sunnah yang telah ditentukan proseduralnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa mendapatkan jaminan itu apabila dia melakukannya dengan istiqamah. Di antaranya yang melakukan salat qabliyah zuhur 4 rakaat, lalu ditambah dengan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Rasulullah berkata, barang siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, lalu kemudian 4 rakaat sesudahnya, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Yang penting istiqamahnya. Jadi bukan melakukannya hanya sekali-sekali saja. Amalan berikutnya yaitu cara menghindar dari api neraka Allah dengan cara memohon kepada Allah. Artinya kita sendiri yang bermohon-mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari nerakanya. Nah, ini tentunya yang dimaksud adalah melalui doa. Semakin yakin seorang hamba dalam meminta sesuatu kepada Allah, maka semakin dekat kemakbulan doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man sa'ala Allah al-jannah, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya, salasa marrat, 3 kali. Qalatil jannah, jadi barang siapa yang bermohon selalu kepada Allah dengan mengulang kalimat mohon dimasukkan surga, atau biasanya dalam doa-doa dalam hadis yang lain, Allahumma adkhilnil jannah, atau Rabbana adkhilnal jannah. Orang yang mengulang kalimat ini 3 kali dengan yakin dan dalam keadaan berharap penuh dari Allah, maka di saat kalimat itu terlontarkan dari bibir kita, surga berkata, apa kata surga? Allahumma adkhilhul jannah. Surga pun ternyata ikut berdoa. Kata surga, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Artinya kita memohon masuk surga. Yang menyambut selain daripada Allah, surga pun memohon kepada Allah, ya Allah, mereka yang telah berharap untuk masuk ke tempatku ini, maka masukkanlah dia, ya Allah. Wa man istajara minan nar, dan barang siapa yang memohon
agar dijauhkan dari api neraka. Salasa marrat, dia mengulang kalimah itu 3 kali. Jadi biasanya dengan bahasa Allahumma ajirni minan nar. Apa yang terjadi? Qadatin nar, maka kemudian neraka berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkanlah dia dariku, jauhkanlah dia dari neraka. Jadi semua doa kita ini adalah yang menjadi penyebab Allah menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk salah satu daripada kekuatan doa dan merasa diri jadi seorang hamba. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu daripada kasih sayang Allah kepada hamba, di saat hamba merasa diri menjadi hamba, makanya panggilan Allah kepada Nabi Muhammad selain panggilan-panggilan kehormatan yang tidak dipanggil kepada Nabi yang lain. Jadi Allah kalau panggil Nabi yang lain langsung menyebut nama. Allah menyebut nama, ya Adam, ya Ibrahim, ya Lutu, ya Nuhu, langsung sebut nama. Begitu panggilnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggilan Allah berubah menjadi ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Jadi Allah tidak panggil nama Muhammad, maka tidak tercatat dalam Al-Quran satu ayat pun yang tertulis ya Muhammad. Kenapa begitu? Karena panggilan gelar lebih mulia daripada memanggil nama. Kita biasanya panggil Pak Kecil, walaupun sudah selesai jadi jabatan kecil, tetap kita panggil Pak Kecil. Tujuannya apa? Memuliakan. Kita panggil Ustaz, tidak kita sebutkan nama. Kita panggil goreng, tidak disebutkan nama. Itu kemuliaan. Maka tidak pernah Allah menyebutkan nama hamba yang diciptakannya sendiri, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja memuliakan hamba yang diciptanya sendiri. Nah, salah satu panggilan Allah selain ya ayuhan nabi, Allah menyebut nabi ini dengan abdun. Allah menyebut nabi dengan abdun. Makanya waktu Isra Mi'raj Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi. Allah mengisrakan abdunnya, abdihi, hambanya. Panggilan abdun secara bahasa bermakna budak atau hamba, tapi ternyata panggilan itu dipanggil oleh Allah kepada seorang Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah apabila telah mendapatkan rekomendasi menjadi abdun. Kenapa Allah suka kepada orang yang menghambakan diri? Karena orang yang menghambakan diri kepada Allah benar-benar tahu, benar-benar yakin bahawa dia adalah hamba, Allah adalah Tuhannya. Allah senang kepada orang yang seperti ini. Jadi kita tahu diri kita siapa, Allah siapa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam gaya hidupnya saja sering mempraktekkan gaya hidup seorang hamba. Padahal beliau bukan budak, tetapi gaya hidupnya mempraktekkan gaya duduk seorang hamba. Maka disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah kalau makan pun tidak mau bersandar. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak bersandar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku duduk kama yattaki'ul abdu. Aku duduk seperti duduknya seorang hamba. Aku tidak ingin duduk seperti seorang raja. Raja bersandar. Kata orang Aceh ini turunan raja, maka semua makan dalam keadaan bersandar. Kalau tidak bersandar tidak enak awak. Yang lebih parah lagi, sudah bersandar pegang HP atau pegang remote TV. Nah, Rasulullah tidak bersandar. Rasulullah kalau duduk makan dia angkat kaki kanannya, lutut kanannya diangkat dengan cara diletakkan paha kirinya. Jadi duduknya sebelah terangkat, sebelah ke bawah. Dan itu cara duduk seorang hamba. Jadi
salah satu yang membuat Allah memuliakan kita adalah di saat kita merasa diri benar-benar hamba Allah. Dan ini malah membuat Allah memudahkan kita untuk menjauh dari nerakanya. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari, kalau dengan orang kaya, Masya Allah, kita hambakan diri luar biasa. Di saat kita dapat kerja darinya, kita diberi gaji olehnya, lalu kadang-kadang ketika menjelang hari raya kita diberi sesuatu, THR kah, atau parcel kah, atau angpau kah, itu saja, hanya karena itu saja kita bisa menghambakan diri kepadanya. Apa-apa yang disuruhnya kita lakukan, tidak kita bantah sama sekali. Itu dengan orang kaya saja kita tidak bantah. Kalau ada orang yang mau melawan, malah kita yang membelanya. Itu baru dengan orang kaya yang memberikan gaji 2,5 juta tiap bulan untuk kita. Maka kita bersedia menjadi babunya. Kita bersedia di saat di luar pekerjaan kita, kita diminta untuk mungkin menyapu rumahnya. Kita bersedia untuk mengangkat barang-barang dari rumahnya. Padahal itu bukan pekerjaan kita. Kenapa kita mau? Karena kita berharap jangan dipecat olehnya. Itu baru dengan sesama hamba kita sudah menghambakan diri. Bagaimana keadaan orang, Masya Allah, yang tidak tahu siapakah yang memberinya rezeki? Yang memberinya rezeki bukan orang kaya tadi. Bahkan orang kaya tadi pun kaya karena diberi rezeki oleh Allah. Aneh orang hari ini menghambakan diri kepada bosnya, pimpinannya, komandannya, tapi tidak pernah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruh hidup para pimpinannya juga mereka berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutnya kita kepada para pimpinan. Kalau pimpinannya saleh, masih okey, berarti dia pun merasa diri jadi hamba Allah. Oleh karena itu, salah satu yang membuat kita bisa menjauh dari neraka, hambakanlah diri kepada Allah dengan memohon-mohon kepada Allah. Apa permohonan kita? Ya Allah, jauhkan kami, hindarkan kami dari api neraka, ya Allah. Ini kan sama seperti kita menghibah-hibah kepada bos kita, ya, tolonglah Pak, kalau bisa jangan dipindahin Pak, tolonglah Pak, kalau bisa dipindahin Pak. Jadi kita permintaan kita antara dua saja, jangan dipindahkan atau minta dipindahkan. Yang pingin mutasi ke kampung halaman, kita bermohon-mohon kepada pimpinan kita, nepinah long hai Pak, di sana saya keluarga, di sana istri, di sana anak, di sana, janganlah saya ditugaskan di sini terlalu lama. Itu sampai nangis-nangis Pak, sampai cium-cium tangan, ada yang cium kaki Pak. Itu bermohon-mohon kita itu untuk apa? Bermohon kita itu hanya untuk meluluhkan hatinya, agar kita segera diberi surat tugas tempat kita berada atau di tempat kampung halaman kita. Itu harapan kita kepada orang yang seakan-akan menjadi pemberi rezeki kepada kita. Kenapa orang hari ini tidak mendatangi Allah yang mengatur segala urusan kita? Kenapa orang hari ini tidak menyembah Allah, menghamba-hambakan diri kepada Allah, bermohon-mohon kepada Allah, menangis kepada Allah, samakan kepala dengan lutut kita? Makanya posisi sujud adalah posisi yang paling cepat dimakbulkan doanya oleh Allah. Kenapa? Di saat itu kaki dan kepala sama. Yang hari ini kita bangga-banggakan kepala selalu di atas, tapi ketika sujud posisi kaki, lutut dan kepala sama. Di saat itulah Allah mengatakan, inilah hamba, dia tahu siapa aku dan dia tahu siapa dirinya. Maka orang yang sedang sujud disuruh perbanyak doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena doa orang yang sedang sujud itu tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya baca subhana rabbiyal a'la, tambah lagi Pak, minta apapun tapi jangan dengan bahasa Indonesia, ya, hafal saja doa-doa para nabi. Di situ mintalah kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar. Paling kurang ucapkanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, atau apa saja. Yang belum punya anak minta anak, yang belum punya istri minta istri, yang sudah punya istri jangan macam-macam. Karena kalau doa itu terdengar ke belakang, istri yang makmum itu habis salat langsung kena tepuk jidatnya Pak.
Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang menyebabkan kita terhindar dari neraka adalah bibir kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas bibirnya basah dengan memohon-mohon kepada Allah, padahal beliau orang yang maksum, beliau orang yang dijamin tidak mungkin masuk ke dalam neraka. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang jadi nabi tapi tidak ada jaminan masuk ke dalam surga? Karena kalau sudah begitu ceritanya, maka tidak layak nabi menjadi suri tauladan. Kalau ada kemungkinan nabi masuk neraka, maka tidak layak jadi suri tauladan. Kita ini tidak ada jaminan, walaupun disebut ulama, disebut alim, disebut saleh, tidak ada jaminan. Tapi nabi Allah recommended suri tauladan, suri tauladan. Maka tidak mungkin, karena dulu Quraisy Shihab pernah, Profesor Dr. Quraisy Shihab itu pernah mencoba menggulirkan satu masalah bahawa Nabi tidak ada jaminan masuk surga. Ini kebodohan yang nyata yang dilakukan oleh seorang yang tidak mungkin memikirkan itu. Tapi ternyata terfikirkan. Logikanya, bagaimana mungkin orang yang tidak dijamin surga bisa menjadi contoh teladan bagi kita? Dia sendiri saja tidak bisa selamat. Maka kadang-kadang Pak, orang yang terlalu tinggi gelar itu kadang-kadang bisa terjerumus sekali-sekali. Terjerumus sekali-sekali ke dalam kebodohan-kebodohan. Ini menunjukkan bahawa siapapun dia adalah manusia. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Furqan, waktu Allah menyebutkan ciri-ciri tentang ibadur Rahman, Allah menyebutkan ciri-ciri tentang hamba-hamba Allah. Jadi Allah memakai kalimat ibadur Rahman, hamba-hamba yang dilindungi oleh Rahman. Allah tidak memakai kalimat Allah, tapi memakai kalimat Rahman. Artinya apa? Allah sangkut pautkan hamba ini dengan kasih sayangnya. Allah sebutkan kriteria-kriteria hamba-hamba yang disayangi Allah. Dan salah satunya adalah yang selalu berdoa. Apa doanya? Allazina yaquluna rabbana srif anna min azabi jahannam. Yang selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah kami dari api nerakamu, hindarkanlah kami dari jahannam. Inna azabaha kana gharama. Kenapa harus menghindar dari jahannam? Karena azab jahannam kana gharama. Azab jahannam itu kekal abadi. Walaupun dimasukkan sebentar di dalamnya, tapi kita seakan-akan merasa kekal abadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesuatu perbuatan yang buruk, maka sungguh waktu itu terasa begitu lama. Jangankan disiksa, disuruh tunggu saja di stasiun, Mak. Suruh tunggu orang ini melanggar janji, nunggu jam 8, disuruh tunggu jam 8. Kita baru tunggu jam 8.15, itu kita sudah lihat jam berkali-kali, mulut kita sudah mencaci berkali-kali. Itu 15 menit dalam perbuatan buruk. Arti perbuatan buruk kita dizalimi, padahal enggak disiksa, tidak disiksa, hanya disuruh tunggu. Itu saja sudah terasa lamanya. 8.30 bertambah lama, jam 9 tidak datang juga, maka kita ambil keputusan untuk segera meninggalkan tempat itu. Lalu kita tidak akan pernah percaya lagi kepada orang itu. Itu baru perbuatan yang dizalimi dengan cara menunggu. Bagaimana seandainya kita berada dalam neraka 15 menit dalam keadaan tersiksa, tidak lepas-lepas siksanya, enggak ada jedanya, enggak ada jeda. Jadi dalam neraka itu jangan berfikir kita bisa istirahat. Tidak bisa istirahat. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak akan mati, tidak akan hidup. Tidak bisa mati, tidak bisa hidup. Ketika sudah merasakan azab sampai serasa-rasa ingin mati, dihidupkan lagi. Sampai baru terasa hidup, baru sebentar dimatikan lagi. Tidak bisa mati, tidak bisa hidup. Dan satu hari di neraka ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, sama seperti 1000 tahun yang engkau hitung, kata Allah. Oleh karena itu, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, rasa takutnya neraka
membuat mereka tidak bisa memejamkan mata di malam hari, sehingga mereka jam 3 terbangun, lalu mereka segera berwudu, melentangkan sajadah, lalu mereka menangis di hadapan Allah, memohon-mohon kepada Allah, karena mereka tahu permohonan mereka cuma mungkin 45 tahun, mungkin cuma 60 tahun. Setelah itu mereka benar-benar akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mempertanggungjawabkan semua kejahatan yang mereka lakukan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah puji salah satu daripada hambanya yang sering berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Maka ada satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang beliau mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Ahmad, tapi sebahagian ulama mengatakannya dhaif. Sebahagian yang lain mengatakan bisa dijadikan hujjah. Tapi walaupun dhaif, dalam hadis ini boleh dipraktekkan karena didukung oleh beberapa hadis yang lain. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Barang siapa yang mengucapkan setelah selesai salat subuh dan maghrib 7 kali kalimah Allahumma ajirni minan nar, yang mengucapkan setiap selesai solat, di situ disebutkan solat subuh dan maghrib, karena itu waktu pergantian shiftnya para malaikat. 7 kali kalimat Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Kami dulu di pesantren, itu kalimah ini sering kami ucapkan. Sayangnya hari ini zikir-zikir menghilangkan kalimah ini. Tidak terdengar lagi zikir-zikir di dalam masjid-masjid untuk mengulang-ulang kalimah ini. Padahal memang di dalam beberapa kitab, bahkan banyak kitab, dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu, saya mendapatkan bahawa diulang-ulang oleh para ulama, ucapkanlah 7 kali setelah selesai salat, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Barang siapa yang mengucapkan itu lalu dia mati sebelum maghrib, maka Allah akan kabulkan permintaannya, diharamkan tubuhnya dari api neraka. Lalu barang siapa yang mengucapkannya di waktu maghrib 7 kali Allahumma ajirni minan nar, kalau dia meninggal setelah itu, artinya sampai menjelang subuh, maka Allah kabulkan doanya, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jadi ini sebenarnya dilazimkan kembali, ya. Kita dalam zikir-zikir kita kadang-kadang ada yang terlewatkan dari beberapa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satunya yang paling banyak dilewatkan hari ini adalah kita tidak lagi berzikir dengan mengucapkan ayat kursi. Kita tidak lagi berzikir dengan membiasakan ayat kursi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salawatil mafruḍah, barang siapa yang selalu istiqamah membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, barang siapa yang melazimkan ayat kursi setiap selesai salat fardu sampai meninggal, dia tidak pernah tinggalkan. Apa kata Nabi? Lam tamna' bainahu wa bainal jannah ilal maut. Kalau dia meninggal, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mencegahnya masuk ke dalam surga Allah. Ini hadis sahih, bukan hadis dhaif. Makanya kadang-kadang orang yang faham ini, walaupun ketika berzikir dalam masjid tidak terdengar, maka dia sempatkan waktu sebentar untuk membacanya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada hal-hal yang kadang-kadang remeh, tapi itulah yang menjadi pilihan Allah untuk menyelamatkan kita. Mungkin semua amal kita yang lain mungkin kurang, tapi karena Allah lihat kita begitu seriusnya membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, bisa jadi Allah ambil ini untuk membuat kita masuk surga. Karena kita tidak semuanya mampu melakukan semua amal sekaligus.
Allah bisa ambil amalan tertentu melihat keseriusan dan keikhlasan seorang hamba untuk berharap dari Allah agar terhindar dari neraka. Bayangkan, Nabi pernah mengatakan seorang laki-laki hanya karena terlalu ikhlas berharap dari Allah dengan cara memindahkan batang yang telah jatuh di tengah jalan. Ada cabang pohon jatuh di tengah jalan, lalu dia pindahkan dengan niat, ya Allah, jangan sampai cabang pohon ini menyakiti kaum muslimin yang lain. Dia pindahkan. Apa kata Nabi? Yataqallabu fil jannah. Orang ini bersukaria di dalam surga. Alasannya Allah pilih amalan itu menjadi penyebab dia masuk ke dalam surga Allah. Cuma syarat utamanya apa? Kunci, jaga kunci. Apa kuncinya Pak? Rukun Islam. Itu yang dijaga. Ada orang pindahkan batang kayu, Masya Allah, luar biasa baiknya Pak. Asal jatuh batang kayu, dia sudah siap dengan gerinda, itu langsung nge Pak. Salat tidak pernah, puasa tidak. Ini apakah peluk juga yang model-model begini? Jadi itu tidak benar. Kunci jaga. Karena kalau salat tidak ada, maka pintu yang lain tidak terbuka. Pintu yang lain tidak terbuka. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita setiap selesai salam, sebelum salam, ketika sudah selesai membaca doa-doa tasyahud, sebelum salam itu disuruh berdoa lebih dahulu. Ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah riwayat Muslim. Rasulullah bermohon kepada Allah 4 perkara dan selalu beliau baca itu sebelum mengucapkan salam. Jadi setelah kalimat fil alamina innaka hamidum majid, itu jangan langsung salam, tapi biasakanlah di mulut untuk memohon kepada Allah dengan 4 perkara. Apa dia? Rasulullah mengajarkannya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari azab Jahannam. Kenapa terus-terusan disebutkan Jahannam? Padahal neraka itu ada 7 pintu, kata Rasulullah. Salah satu pintunya adalah Jahannam. Karena Jahannam adalah lambang, simbol, ikonnya neraka Jahannam. Jadi kalau kita mau bicara tentang orang-orang bengis di seluruh dunia, ikonnya Fir'aun. Misal kita bilang, kah lagi Fir'aun ke? Itu contoh ikon. Allah ingin bicara tentang dahsyatnya neraka, diwakili oleh kalimat Jahannam. Apa arti Jahannam? Jahannam itu sumur yang paling dalam secara bahasa. Dalam kamus Al-Muhit, kamus-kamus bahasa Arab disebutkan Jahannamun, itu artinya sumur yang paling dalam. Maka neraka paling dalam itu Jahannam. Sampai-sampai ketika Rasulullah pernah duduk dengan sahabat, lalu kemudian tiba-tiba terdengar suara gelegar dari langit. Rasulullah bertanya, kalian tahu suara apa itu? Sahabat mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, itu suara batu yang dilemparkan oleh malaikat 70 tahun yang lalu, baru sampai hari ini di dasar neraka. 70 tahun yang lalu dilemparkan, baru sampai hari ini, kata Rasulullah, di dasar neraka. Makanya Jahannam itu bahan bakarnya adalah waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia jenis apa? Al-munafiqun, golongan munafik. Dia muslim, KTP Islam, tapi kerjanya menghancurkan Islam. Makanya berdoalah selalu dengan 4 perkara. Pertama, mintalah perlindungan dari Allah. Jadi jangan salam dulu, biasakan jangan salam dulu. Tapi kalau sudah salam jangan balik lagi, kalau baru-baru belajar sudah salam, assalamualaikum, maka katua ulung, jangan sebutkan kalimat katua ini. Itu bisa batal ulang lagi solat, karena salam pertama rukun. Kalau sudah masuk ke rukun tidak boleh balik ke sunnah. Tidak boleh balik ke sunnah. Makanya orang kalau salat hari raya itu kalau lupa takbir di rakaat kedua 5 kali, itu jangan disubhanallahkan terus-terusan. Kalau imamnya ahli fikih, pasti dia tidak akan kembali. Tapi kalau imamnya belajar fikih hanya di kulitnya saja, itu akan kembali mengucapkan Al-Fatihah, kembali mengucapkan takbir 5 kali. Padahal dia sudah masuk ke Al-Fatihah, batallah salatnya. Jadi jangan sampai makmum lebih reman daripada imam. Nah, jadi jemaah maka Allah, pertama minta perlindungan dari azab Jahannam. Yang kedua, min azabil qabri, dari azab kubur, karena azab kubur itu ada. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, mohon perlindungan dari fitnah hidup dan fitnah mati.
Fitnah hidup apabila kita terjerumus ke dalam kesenangan dunia terus-terusan sehingga lupa kepada Allah. Fitnah mati apabila kita tidak sanggup menjawab pertanyaan para malaikat setelah kematian kita. Itu ujian kematian. Berlindunglah dari itu. Dan yang keempat, wa min syarri al-masih wa min syarril fitnatil masihid dajjal, dari keburukan fitnahnya dajjal. Nah, kenapa minta perlindungan dari fitnahnya dajjal? Dajjal itu paling hebat godaannya, Pak. Paling hebat. Apa yang dia goda? Yang dia goda adalah manusia yang butuh dunia. Nah, jadi dia bukan tawarkan kematian, tapi dia tawarkan kesenangan hidup. Syaratnya ikut agamanya, ikut gaya hidupnya. Nah, jadi begitulah Rasulullah menjelaskan kepada kita, bermohonlah agar kita dilindung oleh Allah dari api neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mulut kita bisa terbiasa untuk bermohon-mohon kepada Allah atas nama perlindungan darinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.